Hai guys, welcome to Garis gas. Girly Pot. Yeay! Oh ya harusnya biasa. Iya bisa lu, gue Iya. bingung ya, kok Oh nggak iya, ada lu ya? harusnya gue ya kan. Welcome to Iya. Garis gas the Girly Pot. Oke. Nah. Episode kedua dari hari ini. Sekarang kita bersama ice cream. Jadi masih di tempat yang sama. Mm-mm. Tapi kebetulan ownernya ini adalah ownernya Loka Rasa. Kalau kalian dulu pernah tahu lah ada satu brand es krim. Loka Rasa tuh lumayan oke banget. Dia punya cabang setahu gue di mana-mana juga deh. Tapi kayaknya sekarang udah enggak. Dan ada di sini. Jadi kalau kalian mau boleh banget. Ini es krimnya aku rasa kecombrang sih, ada rasa kecombrang, ada asam-asamnya gitu, sama strawberry. Benar. Aku di sini rasa mango sama apa? Enak banget guys, seger. Oke. Nah kali ini kalau tadi kemarin kita ngomongin yang putus di umur 30 rasanya gimana? Iya. Sekarang kita mau bahas tentang berapa hal? 5 hal yang sebenarnya cewek itu pengen ngomong ke cowok, cuman tuh kayak takut kali ya. kalau takut atau kayak mungkin nggak enak gitu kali ya, paise kalau kata orang tuh. Kayak kita pengennya cowoknya udah langsung tahu. Kayak kita nggak perlu ngomong lagi gitu. Benar. Nah ini makanya ini bagus banget sebenarnya buat teman-teman cowok yang nonton, atau mungkin kalau kalian cewek dan kalian nonton ini, kalian bisa langsung send ke temen cowok kalian. Iya. Karena aku berasa juga kayak perlu ya, ya di-send, jadi kita nggak perlu menjelaskan lagi. Dan kalau misalnya kalian mau tambahin, setelah nonton video ini terus kalian mau tambahin ini nih yang biasanya kita pengen cowok tuh tahu, boleh aja langsung di komen biar kita juga tahu, biar bisa nambahin insight kita juga ya. Baru kemarin ada satu video reels kita meledak ya. Oh iya, yang di Instagram tuh yang gue ngomong itu kan sih, yang lo ngomong bener, yang tentang cowok pilih cewek yang nurut. Iya gila Kayak gitu kan. Iya gila. Ya itu, tapi itu lu baca komennya gak sih, Sa? Jujur gue tahu sih kayak banyak hatred, jadi gue kayak males ya, kayak udah nggak usah. Sebenarnya gak banyak hatred juga, banyak yang mendukung juga, Sa. Oh gitu? Iya. Jadi? Emang cowok-cowok tuh bilang dukung ya, iyalah gue lebih pilih yang nurut lah daripada ini. Pilih yang pembangkang gitu. Oh gitu? Tapi ada yang hatred juga. Nah, intinya menurut gue video reels itu sebenarnya penjelasannya yang masih panjang guys, itu kan cuma potongan. Jadi kayak emang ada juga yang kayak ngejelasin gitu kan, kayak lu nggak bisa langsung bilang nurut tapi ini mesti ada penjelasan panjangnya. Iya itu juga gue setuju gitu loh. Kayak nggak bisa langsung dijabarkan sependek itu, ngerti gak sih? Kayak banyak cabangnya gitu kan. Tuh, nurut adalah marketing cewek sebelum dinikahi. Lucu-lucu. Iya sih. Bukan nurut sih, cuman yang respect. Tapi gue justru cari yang setara sama gue. Cause gue gak patriarki. Gue menghargai kebebasan perempuan untuk berkarir. Tapi asal dia tahu batas dan tetap menghargai kalau dia punya suami. Asik. Nih Kak Andri Toena intinya nih. respect terus yang diomongin ya kan. Bener. Cowok. Oh jadi bukan hater coy. Bukan hatred. Ya ini kayak basically cowok-cowok kayak valid gitu. Tapi tetap ada cewek yang itu tuh. Ada yang marah-marah juga sih. Ada, banyak. Nah, kalian bisa lihat aja langsung di IG-nya Gadis Gas Podcast. Tapi ada yang parah juga, masa dia ngomong gini, dulu aku pernah sama yang pintar dan pekerja. Akhirnya bubar, mendingan sama yang biasa aja, nganggur gak apa-apa. Ya gak salah sih, maksudnya setiap orang punya standarnya aja sih. Ya basically gue pernah denger juga, kayak misalnya kalau cowok-cowok kan ngomong lah, hey para laki-laki, asal kalau lu mampunya beli Avanza atau ini normal car ya, kayak misalkan HRV atau CRV atau apapun deh, ya jangan maksudnya kalau lu mampunya beli CRV jangan ngarep lu dapat Ferrari. Ya dong. Kalau lu maunya sama misalkan Ferrari, ya lu nggak bisa dong masukin oilnya Toyota. Kayak lu gak mungkin isi bensinnya Pertalite. Pertalite kalau lu punya mobilnya Ferrari. Bener, jadi basically balik lagi nih ke buat cowok-cowok. Ya kalau lu maunya apa ya lu udah sesuai sama quote-unquote kayak pengeluarannya gitu loh. Tapi sebenarnya gue setuju sih kalau cowok-cowok bilang kayak dia emang mau direspect. Iya kita sebagai cewek juga mau ngerespect laki-laki, tapi menurut gue respect itu harus di-earn gitu loh. Kayak kenapa lu bisa direspect, pasti kan ada kayak
timbal baliknya gitu loh, dua arah. Nggak mungkin lu cuma mau di-respect doang, tapi lu nggak melakukan apa-apa, itu kan kayak nggak mungkin juga. Benar benar. Tapi menurut gue kalau dia kayak bisa menjadi kepala yang baik, kepala rumah tangga yang baik, terus dia kayak punya pemikiran yang oke, itu secara langsung ceweknya nggak usah dibuat-buat juga dia bakal kayak alaminya bakal langsung ngerespek si cowok itu, ya nggak sih? Benar banget. Menurut gue nggak usah diingetin juga kita kayak udah Secara alami secara ya, alami kalau menurut misalkan gua. ceweknya juga benar juga sih tapi maksudnya juga ada cewek yang Aneh-aneh gitu aneh-aneh kayak. juga ada. Jadi maksudnya di sini kasusnya nggak cuma cowok yang aneh-aneh, karena cewek juga bisa aneh-aneh. Dan kita nggak bisa salahin apa-apa. Maksudnya kita tuh di sini ngomong atas dasar POV cewek, tapi bukan berarti kita juga kayak feminis kayak berasa cewek yang paling benar, nggak juga. Ya we have those kind of friend yang juga berasa yang kita nggak setuju juga, yang kayak yang nggak seharusnya kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau kita ngomong kayak equal itu bukannya kita bilang equal as in kayak cewek. Maksudnya bukan kayak cewek lebih tinggi dari cowok ya. Tapi cuma setara aja, lu jangan ngerendahin orang, ya kita nggak akan ngerendahin orang. Lu sopan sama orang, ya kita akan sopanan juga sama orang gitu loh. Setuju. Dan sebaliknya ya gitu. Ya gitulah. Intinya kita masih tahu tugas kita sebagai perempuan dan ya emang orang bilang apa? Kodratnya sebagai perempuan, cowok juga gimana gitu sih. Oke, kita akan langsung masuk ke topik kita tentang 5 hal yang sebenarnya cewek-cewek ingin cowok tuh tahu gitu ya, Sa. Dari yang pertama. Ya kita udah buat listnya guys. Ya udah buat listnya dulu biar nggak lupa guys. Oke, ini sih menurut gua ini tuh yang kebanyakan bikin jadi konflik gitu, Sa. Berantem lu berasa gak sih? Kayak gue tuh dulu sih sebenarnya kadang-kadang kita tuh sebagai cewek kita tuh cuma mau cerita. Kayak gue nih cerita sama lo. Kayak lu kan dengerin aja terus tuh kayak sependapat gitu biasanya sama gue. Tapi kan lu nggak selalu memberikan solusi. Tapi beda kalau kita cerita sama cowok. Kayak cowok tuh kadang-kadang kalau kita bilang nih, Beb, pinggang aku sakit nih gitu. Kita tuh nggak butuh kayak solusi obat atau apa gitu loh. Kita cuma butuh kayak oh iya sakit ya. Apa yang bisa gue bantu? Iya kayak butuh didengerin aja gitu sama bacot-bacot kecil gitu kan. Bacot-bacot kecil yang membuat kita kayak lebih tenang. Bukan kayak gue langsung mau dikasih obat gitu kan. Tapi biasanya kalau cowok-cowok, lu sih udah gue kasih tahu jangan kayak gitu, masih jadi kerjain. Iya ya kalau gitu ya udah deh sekarang langsung aja ke fisioterapi. Nah padahal kita juga tahu kalau kita mau ke fisio juga kita bakal kesana sendiri gitu gak sih. Jadi itu kan salah satu kayak contoh kecil yang sebenarnya cewek itu cuman mau didengerin doang. Kalau lagi cerita nggak perlu kalau dia mau solusi dia bakal ngomong. Bener. Dia mau solusi nih gue mesti ngapain. Bener gue ada nih. Ya. Misalnya ngomong, lu tau gak sih tadi gue berantem sama adik gue soalnya nyebelin dia gini gue tuh kan kesel lagi. So dijawabinnya apa? Kalau cowok yang ketemu kan jawabannya, oh gitu ya, emang kenapa? Mungkin gimana nggak atau kayak apa nggak? Tapi rata-rata kalau cowok, ya lu kan orangnya juga kayak gitu, lu juga mulutnya juga kayak gitu, kadang-kadang juga emosian. Ya serang aja dia juga marah. Terus kita kayak, si anjay gitu kan ya. Ini mau ribut lo sama gue gitu. Ribut lo sama gue gitu, gue biasa gitu sih. Gue sering banget kayak gitu sih, kayak misalnya anjir ini berlaku juga, ini juga happen ke cowok gue sih. Iya, misalkan koko gue dimarahin sama mami gue gitu. Cerita dong, kayak misalkan, iya tadi si Koko kayak gini gitu-gitu dan sebagainya. Makanya si mami marah, lagian si Koko jadi orang gitu. Terus dia bisa ngomong si cowok gue, ya lu juga sama kayak gitu. Ya lu kan namanya kayak gitu, orangnya kalau lagi ngeselin lu bisa kayak gimana gitu sama orang. Sekarang iya Allah gue kayak ya Allah intinya Tuhan gue gak mau lagi najis gue berantem loh. Intinya kita tuh kayak nggak perlu apa ya ngomongnya Sa, kayak nggak perlu di iniin kesalahan kita. Mungkin cowok-cowok kan pembelaannya kayak yang kita ngomong kan bener. Maksudnya mungkin ya lu bersifat kayak gitu juga kayak Koko lu sebenarnya bener gitu. Tapi kan nggak perlu diomongin saat itu juga gitu loh. Nah tapi gue sebenarnya pernah bilang juga ke si cowok gue kayak, kenapa sih kalau gue cerita nih jadinya berantem nih, gue jadi malas cerita sama lu gitu kan. Tau gak dia bilang sama gue apa? Ya lu cewek-cewek aja sih, emang orangnya tuh gak bisa dikasih realita. Maunya di awang-awang terus. Gue digituin Sa, langsung kayak
Anjay, bener-bener ngajak ribut nih orang. Tapi sebenarnya ya iya, sebenarnya gue sadar sih emang cewek tuh kadang-kadang kita tuh maunya di awang-awang terus gitu loh. Kayak misalnya lu cerita sama gue nih, lu sebel kan gue pasti kayak, gue gak bermaksud untuk mengeluh-elukan lu ya. Tapi kayak secara refleksnya kita tuh kayak langsung, hah iya emang ya emang dia kayak gitu ya. Terus secara gak langsung gue kayak setim sama lu gitu kan. Nah kalau cowok tuh kayaknya gak bisa Benar. dibuat kayak pura-pura suruh kayak gitu tuh dia nggak bisa. Dia kayak langsung kayak ya udah realitanya apa ya, lu emang kayak gitu kan gitu. Atau nggak dia ngomong nggak, aduh lu mah gosip terus di orang gitu. Nah cewek suka gosip. Gue bukan gosip, gue cuma mau cerita. Iya bener. Stres banget gue. Ya jadi emang kita sadar sih bedanya emang di situ. Kita nggak bilang tuh cowok salah ya, cuman ya boleh lah. Jangan jadiin ribut gitu loh, kayak boleh santai-santai aja. Kita tuh emang kodrat itu kita tuh bawel, kayak cerita aja, cuma mau kasih tahu aja gitu kan. Emang ini makanya guys, kalau ini cowok kalian ada cowok atau kamu cowok nonton video ini aku yakin kamu bakal langsung dipeluk sama cewek kamu lah, kayak my baby my forever gitu. Iya ya kayak gitu. Itu yang pertama, oke? Yang kedua adalah kalau misalkan cewek lo atau cewek tuh ngomong nggak apa-apa, ini udah jadi rahasia umum. Sebenarnya tuh nggak kenapa ada apa-apa guys. Karena cewek itu kalau beneran nggak ada apa-apa, dia nggak akan ngomong. Maksudnya emang beneran nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya lu tanya, lu kenapa sih? Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Ada sesuatu. Kalau emang beneran nggak ada apa-apa, dia paling pasti ngomong, oh nggak ada apa-apa. Gitu loh, beda ya guys. Menurut gua kalau nggak ada apa-apa, at the first time cowoknya tuh nggak bakal ngomong kayak lu kenapa sih? Pasti lu kan sense something yang berbeda. Sense something, iya. Terus di saat dia ngomong nggak apa-apa, nah lu harus mikir berarti ada apa-apa. Jadi lu harus tanya lagi, kamu yakin nggak ada apa-apa? Coba cerita dong, gitu. Sayang. Kalau lu bilang kayak langsung digas, kok lu bilangnya nggak apa-apa terus, tapi muka lu kayak gitu sih. Atau enggak, lu gak apa-apa terus tapi nanti lu berantem lagi sama gue, lu terakin gue lagi atau apa gitu. Tambah itu kesiram tuh pakai tangki kesiram minyak ya. Minyak langsung jedar gitu. Benar, makanya kalau sampai cewek lo ngomong gak apa-apa, kalau beneran gak apa-apa, at least ini gue kasih tips buat lo. Tes dulu aja, cobain dulu. Kan gak apa-apa. Oh kamu yakin mau makan apa? Terus kayak gimana hari kamu? Dikorek guys, di plastik pasti keluar. Jadi enggak lama-lama. Benar, sama dari situ lu disayang sama cewek lo. Apalagi kalau dia ditanya, oh mau makan apa? Biasanya kalau kita tuh jawab mau makan apa, itu berarti kita nggak kenapa-napa. Tapi kalau jawaban kita terserah, itu lagi Iya. Gue sampai sekarang kayak suka nanyain gitu loh ke teman-teman kayak, iya sih sebenarnya tuh biasanya cewek dan cowok kalau pergi makan, mau makan apa, pasti yang biasanya nentuin makan apa itu cewek. Cowok tuh ikut aja sebenarnya mau makan apapun, dia kayak oke. Tapi ketika di detik itu dia bilang terserah, kan kayak aneh dong. Kenapa nih tiba-tiba biasanya dia ngajakin cobain makanan baru, makanan ini, makanan itu. Pas dia bilang terserah kan kayak, oh ada yang aneh nih. Nah itu kenapa-napa berarti. Gitu guys ternyata. Oh biasanya. Ya gak sih? Bener-bener. Jadi ini gitu guys, kalau lu nanya kenapa dia bilang gak apa-apa, pasti ada apa-apa. Dan untuk memastikan kalau beneran gak apa-apa, lu tanya dia mau makan apa. Kalau dia jawab, oh sushi gitu. Itu beneran gak apa-apa. Lu beliin dah tuh sushi. Tapi kalau dia jawab terserah, nah lu mending duduk. Hati-hati dah. Langsung aja kayak, aku salah apa baby? Apalagi ngomongnya terserah kamu lu mau makan apa? Iya. Selalu emang gak bisa mikir ya. Itu udah kayak wassalamu. Mendingan cowok-cowok tuh langsung mikir kalian ngapain semalam kalian kemana, atau kayak kalian tadi pagi kayak ngomong apa. Langsung mikir itu. Terus emang udah harus ready kalau kupingnya agak panas dikit itu udah pasti. Iya. Karena cewek emang kayak gitu sih. Lalu kayak, emang aku salah apa? Kamu gak tau salah apa? Kamu ngomong. Iya gak mau ngomong. Kita tuh emang dasarnya gak mau ngomong langsung. Iya emang dasarnya gitu. Memang kayak yaudah lu tahan aja lah, makanya jangan buat salah sih menurut gue gitu. Gitu tuh yang kedua. Oke, yang ketiga. Yang ketiga nih, kita itu cewek-cewek itu notice hal-hal kecil yang biasanya cowok tuh gak anggap itu penting. Kayak contoh, perubahan sikap dia, kayak tiba-tiba dia kayak agak diem atau apa, sama nada suara.
Sebenarnya nada suara ini menurut gue tricky sih, tapi nggak tahu kenapa gue tuh juga ke-trigger banget masalah nada suara ini, nggak tahu kenapa. Oke, kayak gimana tuh maksudnya? Gue tuh merasa kayak gue tuh nggak bisa. Lu misalnya ngomong sama gue nih kayak tentang itu garpunya tolong Cuci. apa ya, cuci gitu ya. Terus kayak nada lu kayak, itu garpunya cuci ya, gitu loh. Kayak gue, masa itu kan hal yang simple. Sebenarnya gue juga mau cuci itu garpu, tapi karena lu ngomongnya kayak gitu, gue tuh kayak, apa-apaan nih? Kenapa gue gitu loh? Gue kayak, apa ya, masalah suara nada tinggi tuh nggak tahu kenapa gue ke-trigger banget, gue kayak bisa marah gitu. Soalnya gue merasanya, gue tuh nggak pernah kayak gituin orang kecuali kalau gue lagi marah gitu loh. Jadi kalau lu lagi nggak kenapa-napa, ketika lu nada tinggi gitu, gue berasa gue dimarahin. Oh, iya. Jadinya, jadi kayak nada tinggi dia apa gitu, gue kayak langsung berasa banget. Jadi, lu kenapa? Lu emang lagi kenapa? Kenapa ngomongnya kayak gitu? Lu mau ngajak ribut lo gitu? Iya, kayak gue langsung trigger gitu kalau masalah nada. Kalau perubahan sikap kan kayak menurut gue kita notice ya, kayak cewek tuh lebih sensitif gitu. Kayak misalnya cowok tuh sering banget yang kalau punya masalah tuh nggak mau cerita dulu katanya ke ceweknya sebelum selesai. Lu sering denger gitu kan? Tapi pas dia ketemu kita dia kayak diem, kayak mukanya mikir gitu kan, suka kayak gitu kan. Terus pasti cewek kita langsung kayak, lagi kenapa lu gitu kan. Terus dia bilang kayak, nggak apa-apa, nggak Tara. Iya kan, sering banget. Makanya biasanya emang cewek tuh lebih tahu gitu lah ya, kalau misalnya mereka ada masalah atau apa yang mungkin dia belum mau cerita sekarang, mau cerita nanti. Tapi menurut gue kayak lu ngomong aja iya, tapi nanti ya ceritainnya nggak usah sekarang dulu. Itu lebih oke sih daripada dia bilang nggak kenapa terus tuh cewek tetap jadi cerewet terus nanyain terus gitu. Setuju. Apa ini nih masalah anniversary, birthday dan lain-lain ya. Lu mau ngomong nih ya, gue sebagai penjual bunga udah 11 tahun. Gue berani yakin 100% loh. Cewek even dia gak suka bunga. Tapi kalau dia terima bunga, gak mungkin dia gak suka. Setuju sih, pasti kayak berasa effortnya gitu gak sih? Iya, mau dia sebenarnya gak suka bunga, ya kan, tapi dia terima bunga, pasti dia tuh seneng. Lu aja yang penjual bunga, lu kan biasa aja dong berarti sama bunga. Tapi kalau gue dapet bunga, gue seneng gitu loh. Jadi gue yakin 100% cewek-cewek mau dia bilang kayak, gue gak peduli anniversary, gue gak peduli, gue gak butuh gift atau apa gitu. Ada kan orang love language-nya beda-beda ya. Tapi di saat dia dibeliin dia pasti suka happy aja. Nah jadi itu harus diperhatikan sih buat cowok-cowok ya, jangan taking for granted juga. Kadang-kadang ada cewek, enggak lu gak usah beliin gue bunga gitu. Dia malah iya aja kayak, enggak cuy gue gak suka bunga gitu kan. Mereka kayak gitu. Artinya karena itu happens with gue juga. Gue juga ngomong, gue juga gak suka dikasih gift gitu. Gue gak suka dikasih gift gitu. Jadi biasa lah ya cowok kayak, ya nanti birthday gue beliin lo ini gitu kan. Nah gak usah lah gitu kan. Gue gak suka kok gitu. Terus udah nih, beneran dong gak dibeliin. 6 bulan kemudian gue minta lo tetep kayak katanya lo mau beliin gue ini. Akhirnya beneran gue kalau lagi ribut tuh gue pasti itu sampai waktu itu cowok gue udah masa harus kayak gue belum cerita ya kalau ini. Aduh gue gak mau ketawa. Ya jadi dia janji gue beliin gue sesuatu waktu gue ulang tahun. Sebenarnya gue gak apa-apa dia gak beliin gue. Tapi kalau gue lagi kesel dan marah, gue pakai cara itu. Kayak keluar tuh ya. Lu gimana lu gue bisa percaya sama lu? Janji lu aja mau beliin gue ini lu gak beliin. Terus si cowok gue sampai shock. Gue pikir lu beneran maksudnya gak mau. Gue bilang, lu kan udah janji tapi lu yang ngomong mau beli. Terus dia sampai ngomong, aduh lain kali gue gak berani dia janji-janji sama lu. Sampai gue marah katanya, pokoknya beliin gue sekarang. Padahal tuh sebenarnya gak gitu. Tapi kalau cewek tuh emang kadang-kadang suka kayak, makanya menurut gue sih sama jadi cowok emang jangan gampang janji manis tuh, jangan lah menurut gue. Sama gue kepikiran ini deh, di masalah cewek lebih peka ini, dan cowok tuh menurut gue harus percaya sih masalah kepekaan ini case-nya adalah kayak masalah temen gitu tau. Menurut gue cewek tuh kayak lebih bisa nge-sense kayak nih temennya ini kayak oke atau enggak. Ya gak sih lu berasanya? Kayak cowok tuh menurut gue dia kan cuek, sama kayak mungkin kalau sama teman ya udahlah gue bro aja. Tapi gue sadar sebenarnya ketika misalnya dia bawa ceweknya gini main ke teman-temannya gitu kan, baru nih gitu. Cewek tuh lebih bisa sense nih cowok nih kayak ke cowok lu kayak gimana sih apa ya perasaannya atau apa, mungkin karena cewek lebih peka gitu loh. Kayak misalnya dia kayak jahat atau sebenarnya dia kayak kurang
kurang suka atau mungkin merendahkan atau Hmm. apa, kadang-kadang cowok tuh nggak berasa gitu loh. Hmm. Tapi kita cewek-cewek tuh kayak lebih peka, lebih tahu aja gitu loh berasa gitu nggak sih? Bener. Soalnya gini, cowok tuh kan kayak cuek apatis gitu kan. Iya, heeh. Jadi dia berasa semua orang baik kali. Bener. Ya kan? Sedangkan cewek itu cuma mau yang terbaik buat lo. Iya, itu dia. Cuman ya sometimes kadang-kadang cowok tuh berasa jadi kayak nggak kayak gitu. Iya, Gue berasa kayak gitu. Tapi ya menurut gue maksudnya intinya cewek-cewek yang ngomong kayak gitu tuh intinya baik, bukan berarti kayak dia nggak boleh temenan gitu. Cuman kayak ya lu coba pikir-pikir lah, ya tetap temenan ya temenan aja. Tapi menurut kita sih misalnya kayaknya agak gimana deh. Menurut gue itu cewek lebih peka sih. Benar. Yang kayak gitu-gitu. Soalnya in the end kalau cewek lu benar, cewek lu normal lah, kayak cewek lu normal. Cewek tuh sebenarnya cuma mau yang terbaik buat lu gitu loh. Sometimes bukan kayak karena kita cerewet atau apa, tapi as simple as karena nggak ada lah cewek yang mau cowoknya nggak sukses, nggak ada cewek yang mau cowoknya susah gitu, kayaknya nggak ada gitu. Itu makanya itu harus diperhatikan sih. Take note. Oke, yang keempat Sa. Next lagi, ini kalau kalian berantem sama cewek kalian atau kalian berantem sama cowok ya gitu lah ya, gue pernah berasa sih kalau cewek tuh kayak suka banget pura-pura mau pergi. Iya, tuh turunin gue di sini. Iya, atau nggak, lu gue pulang aja ya. Gue mau pulang aja. Atau kayak misalkan enggak, udah gue udah gak kuat, gue udah gak mau lagi, gue udah gak mau. Percaya gue, kebanyakan cewek 75% itu tuh gak bener, gak sesuai. Kalau dia bilang minta diturunin sekarang, jangan lu turunin. Ya, kalau dia bilang dia mau pergi, angkat bawa tasnya, tarik dia. Dengan tahan gitu kan. Paling abis lu tahan, kan dia bakal bacot kan kayak. Misalnya cewek tuh bakal bacot kayak, apa sih lu tahan? Iya. Udah sayang, gak apa-apa, sini duduk. Itu udah baru kelar lo hidup kelar. Harus kayak gitu. Karena emang gak tau kenapa gue berasa sih sama walaupun even kita jadi cewek ya. Kita kan gak drama ya, kita bukan drama cewek. Tapi percaya atau enggak, memang kayaknya cewek tuh punya kayak kemampuan untuk membuat sebuah drama kayaknya. Emang kayak kalau gak drama gak seneng gitu. Bener. Emang ada kayak gitu sih. Tapi drama aja. Karena gue berasa mungkin kalau cewek tuh lebih emosional kali ya. Benar. Kayak kita tuh kayak lebih punya mood, lebih punya apa gitu. Jadi kadang-kadang emang gue jujur sih dalam hati gue, kadang-kadang maafkan laki-laki. Gue juga sering kayak suka buat honor sendiri gitu loh. Kayak pengen disayang gitu aja. Aja. Sampai gue mau liatin, dan gue tanya lu tahan atau enggak sama gue gitu. Iya. Sampai kayak coba nih lihat dia tahan enggak, tapi kita kayak jahat, udah jahat banget, suka udah kan suka turunin gue gitu. Turunin gue enggak? Gitu. Padahal dalam hati gue anjir kalau gue turunin gue juga geter gitu kan. Gue kayak anjir, turunin gue enggak? Atau kayak gue bisa ya gini. Dalam hati gue anjir sampai gue ya turun aja. Ya anjir. Langsung kayak gimana ya? Tapi ya udah ya tahan-tahan lah, kita tuh sebenarnya sayang, cewek tuh sebenarnya sayang. Bener. Cuman emang gak tau kenapa emang kayak gak ada penjelasan lain sih, emang kayak cewek aja gitu. Ya cewek being cewek sih. Walaupun ya tetap ya kita sebagai cewek tetap harus punya maturity sendiri tentang perasaan kita. Tapi ya kita juga berusaha kok. Sometimes tuh ya you don't know lah, apalagi kalau mau dapet ya anjay. Gue kayak gak tau lu kenapa saya gue bisa kesel kayak gak tau kenapa loh. Kayak memang kayak gitu, dan itu valid ya guys. Jadi kalian harus coba cek juga cewek-cewek. Makanya gue pernah tuh ada satu memes ya, sama ada satu video gitu tulisannya tuh kayak, oh cewek kalau week 1-2 lu harus kayak gini, week 2 sampai week 3 tuh dia kayak gini, week 4 sampai week 5 tuh dia kayak gini. Makanya jadi cowok harus ngertiin cewek lo. Tapi sekarang tuh kayak informasi kayak gitu tuh jadi lebih banyak gitu loh. Iya, jadi harusnya cowok-cowok jadi lebih mengerti gitu. Oh, gue kocak banget sampai ada konten bagus banget dan lucu. Jadi kontennya adalah cowok mukul cewek. Kayak bukan mukul, narik rambut kayak iseng gitu kayak gitu. Tapi captionnya tuh week 1 dia dipukul, dia gak apa-apa. Kayak, iya apa sih lo mau main ya, dia malah pukul. Tapi ada yang week keberapa yang waktu lagi dapet gitu, di gini kayak langsung sakit, kok lu juga gini cowok sih kayaknya gitu, kayak lucu banget loh. Tapi tuh makanya menurut gue tuh valid banget sih. Setuju, itu gue setuju. Itu guys, jadi tolong ya kalau sampai cewek ada yang mau kayak pura-pura pergi, pura-pura silent treatment, pura-pura apa dah, ya udah tanya aja baik-baik, sayang, udah ya kita jangan kayak gitu. Benar. Yuk kita ngomong baik-baik di sini, duduk yuk. Gitu. Ini tuh untuk mempermudah hidup kalian guys. Sebenarnya bukan karena cewek banyak maunya, enggak. Ini biar kalian hidupnya lebih tenang aja. Pure aja. Ya, biar lebih tenang. Tenang, kalah satu hari bukan berarti lu kalah selamanya. Iya. Itu dia. Iya. Oke, next lagi siap. Nah, yang keempat itu, kelima. keempat. Tadi gue keempat.
Berarti 6 dong ini? 6 ya? Iya, berarti ada. Ya udah nggak apa-apa. Dia ada 6. Iya. Ya, yang kelima itu adalah cewek tuh sebenarnya punya ambisi juga. Maksud gue kayak nggak dipungkiri, mau lu dari manapun namanya cewek, jangan dibilang kayak cewek tuh cuman mau ibu rumah tangga pun menurut gue pasti punya ambisi sih. Cuman menurut gue ambisi ini tuh kalian kalau cowok denger ambisi ini tenang aja, tenang dulu gitu. Jangan kayak mikirnya ini cewek ambisius mau apa-apa gitu, Mau enggak. nginjak gua. Enggak, maksudnya dia tuh sebenarnya pasti dia mau yang terbaik. Menurut gue cewek tuh kayak lebih karena nurturing itu ya dasarnya. Dia tuh punya ambisi tapi emang dia tetap mau yang terbaik buat keluarganya. Bener. Dan yang terbaik buat keluarga itu kan pasti dia mau si suaminya itu juga maju. Ya. Pacarnya itu maju. Gak usah suami deh, pacarnya aja pasti dia tuh mau maju. Jadi jangan kayak mengecilkan ambisi dia gitu kali ya. Oh, benar-benar. Kayak jangan jadi cowok yang kayak tidak membiarkan ceweknya berkembang gitu. Kalau lu tahu apalagi cewek lu sukanya gimana, lu harus pastiin kalau cewek itu juga punya, mereka tuh ada maunya. Nggak cuman kayak dibeliin tas terus diam. Dikasih mobil diam, dikasih rumah bagus diam, nggak kayak gitu. Sometimes ada cewek-cewek tuh yang memang punya merasa dia itu pengennya berguna gitu loh. Benar. Nah itu harus kayak disupport. Tapi gue percaya sih mau kayak cewek-cewek yang cuman yang tadi lu bilang dikasih tas doang apa gitu, pasti menurut gue dia juga punya ambisinya sendiri yang mungkin dia tidak tunjukkan. Benar. Tapi sebenarnya deep down menurut gue setiap orang tuh pasti punya ambisinya masing-masing sih. Setuju. Gitu. Gue tahu nih, last but not least deh. Kita dituju dong, Sam. Jadi makin banyak ya. Oke. Yang terakhir. Ini mungkin kata-kata sama buat cowok-cowok juga sih. Kayak even gue rasa semua cewek tuh sama. Gue berasa gini, kadang-kadang kita cuma mau ngomong kalau kayak cewek itu seberapapun independennya kita, seberapapunnya kita kayak punya ambisi atau misalkan apapun, kita tuh tetap butuh seorang suami, seorang cowok yang bisa dihormati. Kita tuh butuh respect gitu, kayak bukan butuh respect, lu tuh butuh orang yang bisa jadi kepala. Benar gitu. Jadi jangan pernah untuk kayak membuat kita jadi hilang respect sama lu. Karena by the time respect itu udah hilang, so does the feeling gitu. Karena cewek itu walaupun kita butuhnya emang security, financial stability, emotional support dan lain-lain, tapi respect itu adalah suatu aspek yang lumayan penting. Nah kadang cowok itu nggak realize gitu loh, mungkin dia nggak kepikiran atau apa, terus dibiarin kayak sampai di titik kayak ceweknya udah kayaknya gue udah nggak bisa respect lu sebagai seorang suami karena by the time respect itu udah hilang udah agak susah sebenarnya. Jadi sebenarnya respect itu yang harus dijaga gitu maksud lo gitu ya? Bener, itu harus dijaga banget, kayak as simple ya as kayak dari istri bisa menghargai suami karena dia adalah kepala rumah tangga, jadi maksud dalam beragama atau mungkin dalam financial atau dalam mungkin kayak sosok suami kan kayak harusnya yang mengajari, mengayomi, dengerin sampai di titik kayak kalau lu apatis atau lu nggak bener-bener concern tentang hal itu, misalnya cewek lu cerita, "Lu apaan sih? Lu ribet banget jadi cewek," atau kayak, "Apaan sih nantinya gue capek," atau apa, sampai akhirnya cewek itu udah nggak mau ngomong lagi. Karena dia berasa gue ngomong apapun kayaknya nggak gunanya ngomong sama lu gitu. Sampai akhirnya di titik ya udah gue udah hilang respect sama lu, sampai di titik kayak udahlah gue ngapain gue sama lu. Karena cewek itu pada dasarnya kan memang secara kuadrat itu kita itu bukan di bawah laki-laki ya, tapi kita tuh menjadi support dalam laki-laki, di mana orang pengikut gitu, kasarnya pengikut itu kan butuh leadership. Nah itu kan leadership itu comes with respect itu comes with ya harus di-gain gitu loh, bukan yang kayak, "Oh lu karena lu suami gue harus respect sama lu," yang gak kayak gitu. Tapi gue suka banget sih waktu itu baru minggu kemarin gitu ya, gue kayak ngeliat posan yang dibuat kartun sama tahi lalat situ, lu tau gak sih Sa? Jadi kayak tadinya kan cewek tuh dibilang tulang rusuk tuh harus dilindungi. Jadi awalnya tuh kayak gitu, tapi sekarang tuh ternyata tulang rusuk itu tuh bukan dilindungi lagi, tapi kayak tetap kerja juga, atau apa juga. Jadi kayak bareng-bareng, dan menurut gue itu kayak menyentuh sih. Ternyata kayak dia highlightnya tuh tulang rusuk itu bukan dilindungi lagi, tapi jadi kayak jalan bareng-bareng gitu. Jadi sama kayak rusuk-rusuk lu juga. Terus gue kayak, iya juga sih ya, emang banyak-banyak cewek tangguh di luar sana. Maksudnya
cewek hebat yang kayak sebenarnya dia bukan mau kayak melampaui suaminya, bukan mau bikin kayak suaminya nggak dihargai atau gimana gitu, tapi dia cuma mau membantu aja. Jadi kayak jalan bareng-bareng gitu. Ya pada dasarnya itu sih nggak ya yang tadi lu bilang kayak cewek itu memang punya ambisi, tapi dari awal even kita punya ambisi nggak mungkin kita mau kayak di otak kita nih, Iya, oh gue mau lebih tinggi dari suami gue, kayaknya nggak mungkin. Kecuali emang udah rusak ya, gue udah nggak tahu. Iya. Tapi kalau normal tuh enggak, malah kita kayak kita aja sama-sama punya ambisi, ya kita bareng-bareng gitu. Kita kayak berkembang bersama, jadi kayak sukses bersama, kan enak kalau dua-duanya happy gitu kan. Betul sekali. Oke, kayaknya cukup untuk hari ini dan itu juga nyambung kok sama poin yang tadi kita ke-6 itu tentang kayak sebenarnya ya seindependen apapun cewek, dia tuh bener-bener pasti bakal mau punya sosok laki-laki yang dia respect dan kayak jadi kepala dia gitu sih. Itu Setuju. kesimpulan terakhir dari episode kali ini, semoga bisa berguna buat kalian cowok-cowok dan cewek-cewek juga. Kalau setuju boleh banget di-share ke temen-temennya, dan juga kalian juga bisa komen kalau misalnya hal-hal apa lagi yang bisa ditambahin dari kalian untuk memperbanyak POV dari kita juga. Pokoknya tungguin terus episode Gadis Gelas next-nya. Jangan lupa pasang notifikasi di YouTube kalian biar kalau kita upload kalian bisa langsung tahu kalau kita upload video baru. Tapi biasanya kita tuh upload di hari Selasa jam 6 sore. Oke guys, see you on another video. Bye.